Microsoft baru saja membuat taruhan senilai $3 triliun pada alat AI yang hampir tidak diinginkan siapapun. Mereka membebankan biaya $360 per tahun untuk itu sambil memaksakannya ke komputer Anda. Dan secara hukum, itu bahkan tidak dianggap sebagai perangkat lunak penting. Itu hanya untuk tujuan hiburan saja. Sementara itu, jutaan pengguna sedang mencari satu hal. Bagaimana cara menghapus ini? Inilah alasan tidak ada yang menggunakan Copilot. Selama 40 tahun, satu perusahaan membangun tembok besar di sekitar kehidupan profesional Anda. Jika Anda bekerja di belakang meja, Anda hidup di dunia Microsoft. Strategi mereka sederhana. Mereka membuat banyak aplikasi yang begitu penting sehingga Anda pada dasarnya membeli udara yang dibutuhkan kantor untuk bernapas. Tapi sekarang tembok-tembok itu mulai retak. Dari 450 juta profesional bisnis yang menggunakan Microsoft 365, hanya sebagian kecil yang setuju untuk membayar Copilot, asisten AI baru mereka. Angka-angka yang keluar dari kantor pusat perusahaan adalah bencana. Sekitar 15 juta orang telah mendaftar untuk layanan berbayar itu, 3,3%. Ini seperti mengundang 100 orang ke sebuah revolusi, dan hanya 3 yang datang membawa senjata. Copilot dipasarkan sebagai sistem saraf baru untuk ekonomi global. Itu adalah taruhan terbesar dalam sejarah Microsoft, dan mereka membuat taruhan yang salah. Semakin banyak pengguna yang menganggapnya bukan sebagai peningkatan, melainkan seperti parasit digital yang tidak pernah mereka minta. Ini adalah ketidaksesuaian yang mencolok antara apa yang diinginkan oleh Dewan Direksi dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pekerja. Penolakan ini didorong oleh fenomena yang dikenal sebagai kejenuhan akibat terlalu banyak fitur. Selama beberapa dekade, pengguna Microsoft telah terbiasa dengan fitur bloatware yang tidak pernah mereka minta dan justru memperlambat sistem mereka. Tapi Copilot adalah bloatware yang jauh lebih parah. Ia memakan RAM, menghabiskan bandwidth, dan terus-menerus menuntut perhatian. Ikon Copilot di taskbar Anda telah menjadi simbol sesuatu yang hanya memakan tempat tanpa memberikan manfaat apapun. Dan ini sedang menuju titik balik. Pemberontakan UI besar-besaran. Lalu lintas ke situs web yang membahas cara menghapus fitur-fitur ini meningkat pesat. Pengguna tidak hanya menghindari fitur-fitur baru, mereka secara aktif mencari cara untuk menghapusnya sepenuhnya. Fitur-fitur yang dibangun Microsoft dengan biaya miliaran dolar. Dengan biaya $30 per bulan, bisnis mengharapkan sebuah alat yang benar-benar berfungsi. Mereka mengharapkan akurasi. Mereka mengharapkan sebuah program yang bisa mengelola data mereka tanpa mengada-ada. Dan itu bukan bagian terburuknya. Masalah sebenarnya tersembunyi di depan mata, terkubur dalam sebuah dokumen yang bahkan tidak ada yang repot-repot membacanya. Pada Oktober 2025, tim hukum Microsoft turun tangan dengan pembaruan besar pada syarat dan ketentuan layanan untuk pengguna individu. Dalam tulisan kecil, Microsoft secara eksplisit menyatakan Copilot hanya untuk tujuan hiburan saja. Gunakan Copilot atas risiko Anda sendiri. Memang, paket perusahaan seharga $360 per tahun menawarkan perlindungan hukum yang lebih baik. Tapi di balik layar mesinnya tetap sama persis. Dan itulah bagian yang tidak ingin mereka katakan secara terang-terangan. Kedoknya sudah terbongkar. Jutaan orang dipaksa menggunakan alat di komputer mereka sendiri yang secara hukum diperlakukan seperti mainan. Mereka pada dasarnya memberitahu Anda, jangan percayakan karir Anda pada ini. Dan para pengguna mendengarkan. Menurut data dari Recon Analytics, Net Promoter Score yang mengukur kepuasan pelanggan anjlok. Hanya dalam 2 bulan, skor itu anjlok dari minus 3,5 menjadi minus 24,1 yang sangat buruk. Dalam dunia metrik bisnis, NPS sebesar minus 24 adalah tanda bahaya tingkat tinggi. Itu berarti produk tersebut secara aktif menciptakan penentang. Dan persentase orang yang ingin meninggalkannya jauh lebih banyak daripada orang yang benar-benar menyukainya. Alasan kemarahan ini adalah uji penggunaan dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam lingkungan profesional, setiap alat yang dimaksudkan untuk menghemat waktu harus membuktikan bahwa alat tersebut tidak akan membuang-buang waktu. Disinilah kecerdasan buatan benar-benar gagal. Para pekerja kreatif mengatakan bahwa teks yang dihasilkan terasa kosong, seperti robot, dan tidak memiliki nuansa komunikasi manusia. Kecerdasan buatan menghasilkan tulisan yang terasa aneh dan tidak alami, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mengeditnya dibandingkan jika menulis dari awal. Staf teknis menemukan bahwa saran kode yang diberikan seringkali salah atau menggunakan pustaka yang sudah usang, sehingga mereka harus memeriksa ulang setiap barisnya. Itu adalah biaya tersembunyi yang harus Anda bayar ketika menggunakan asisten yang sebenarnya tidak bisa Anda andalkan. Jika Anda harus mengawasi setiap langkah asisten Anda, berarti Anda tidak menggunakan autopilot. Anda hanya terus mengawasi mesin. Hubungan yang tidak sehat dengan Copilot ini memuncak ketika fitur recall diperkenalkan.
Microsoft memasarkan fitur ini sebagai memori fotografis untuk PC Anda yang dirancang untuk mengambil tangkapan layar desktop Anda setiap beberapa detik. Namun, publik melihatnya sebagai sesuatu yang jauh lebih gelap. Fitur ini adalah hadiah bagi para peretas dan benar-benar mengakhiri privasi. Para peneliti keamanan dengan cepat membuktikan bahwa tangkapan seluruh kehidupan digital Anda ini disimpan dalam bentuk teks biasa. Ini berarti siapapun yang memiliki akses ke komputer Anda, sekecil apapun, bisa mencuri setiap kata sandi, setiap obrolan pribadi, dan setiap laporan bank yang pernah Anda lihat. Reaksi baliknya begitu keras, sehingga Microsoft terpaksa menarik fitur tersebut dan memperbaikinya dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan reputasi. Namun kerusakan sudah terjadi. Ketika Anda memaksakan alat pengawasan kepada 450 juta orang, lalu menyamarkannya sebagai asisten, Anda tidak akan membuat orang tertarik. Pengguna mulai melihat sistem operasi mereka sendiri sebagai musuh, dan itulah sebabnya tombol hapus semakin sering digunakan. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah mesin itu bekerja untuk mereka, atau justru melaporkan mereka? Inilah saat kegagalan perangkat lunak berubah menjadi spiral kematian industri. Untuk memahami mengapa Microsoft panik, Anda harus melihat lebih dari sekedar kode dan ikon. Anda harus melihat dunia fisik. Setiap 90 hari, Microsoft melaporkan pengeluaran modalnya atau CapEx. Ini adalah uang yang mereka keluarkan untuk bagian fisik, lahan, bangunan, dan perangkat keras. Pada kuartal terbaru, angka itu mencapai 37,5 miliar dolar. Itu adalah lonjakan pengeluaran sebesar 66% dibandingkan tahun lalu. Mereka menghabiskan uang tunai dengan sangat cepat. Microsoft menghabiskan cukup banyak uang untuk membangun 100 Burj Khalifa. Setiap tahunnya Microsoft bukan sedang membangun gedung pencakar langit, mereka sedang membangun peradaban komputer baru. Mereka membeli ratusan ribu GPU dan ini sangat mahal, harganya 30.000 dolar per unit. GPU itu sulit didapatkan dan juga menjadi sangat panas hingga bisa meleleh jika tidak didinginkan oleh kipas industri besar dan jutaan galon air. Dalam hampir semua bisnis lain dalam sejarah, Anda membangun pasokan karena permintaannya sudah ada. Tapi Microsoft membalik logika itu. Mereka membangun pabrik terbesar dalam sejarah manusia untuk penonton yang sebenarnya sudah tidak peduli lagi. Kita sedang menyaksikan terciptanya kota hantu komputasi, gudang-gudang raksasa yang mahal, penuh dengan mesin-mesin berdengung yang hanya menunggu pengguna yang tidak akan pernah datang. Tapi Microsoft bisa menanggung biaya sebesar itu, dunialah yang membayar kesalahan mereka. Pusat data adalah mesin paling rakus yang pernah dibuat. Di Virginia Utara, ibu kota pusat data dunia, jaringan listrik lokal mulai mengalami kegagalan. Jaringan listrik itu dibangun untuk rumah dan rumah sakit, bukan untuk jutaan GPU yang berhalusinasi membuat puisi. Karena hal ini, orang-orang melihat tagihan listrik mereka melonjak saat perusahaan listrik kesulitan meningkatkan infrastruktur demi demam emas AI. Microsoft menjadi sangat putus asa untuk mendapatkan listrik hingga menandatangani kesepakatan untuk menghidupkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir di 3 Mile Island, lokasi kecelakaan nuklir paling signifikan dalam sejarah Amerika Serikat. Satu perusahaan ini sekarang mengonsumsi lebih banyak listrik daripada banyak negara kecil. Dan untuk apa? Sebuah studi oleh Recon Analytics meneliti 150.000 pekerja kantor di Amerika Serikat yang memiliki lisensi berbayar untuk Copilot. Hasilnya menjadi mimpi buruk bagi dewan direksi. Hanya 35,8% dari orang-orang tersebut yang benar-benar membuka dan menggunakan alat itu secara rutin. Di dunia teknologi, ini disebut shelfware. Ini adalah produk yang dibeli perusahaan, diletakkan di rak digital, dan tidak pernah digunakan lagi. Bandingkan dengan ChatGPT, di mana lebih dari 83,1% orang yang membayar lisensi perusahaan membuka aplikasi tersebut setiap hari. Microsoft memiliki produknya. Mereka memiliki Windows, mereka memiliki Word dan Excel. Mereka menempatkan tombol Copilot tepat di hadapan Anda. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Namun tetap saja tidak ada yang punya waktu untuk itu. Para pekerja melewati tombol tersebut dan membuka tab browser terpisah untuk menggunakan alat gratis dari perusahaan lain. Penempatan default seharusnya memaksa orang untuk menggunakannya. Namun yang terjadi justru menciptakan pemberontakan diam-diam. Di balik layar di kantor pusat Microsoft, kepanikan telah mencapai titik puncak. Mereka mulai menyadari bahwa AI buatan mereka sendiri mungkin tidak cukup pintar untuk menang. Selama 2 tahun terakhir, ceritanya sederhana. Microsoft dan OpenAI adalah para pemimpin. Mereka memiliki keunggulan eksklusif, tetapi era itu secara resmi telah berakhir. Microsoft secara resmi telah mulai mengintegrasikan cloud dari Anthropic ke dalam Copilot.
Sementara tim PR mengklaim ini hanya soal pilihan pelanggan, kenyataannya sistem mereka sendiri yang berbasis GPT dari OpenAI gagal dalam uji akurasi yang krusial. Dengan menghadirkan Claude, Microsoft berharap otak milik pihak lain bisa menyelamatkan merek mereka. Ini seperti Coca-Cola mengakui resep rahasia mereka sudah tidak enak lagi. Jadi mereka mulai mencampurkan sedikit Pepsi hanya agar orang-orang tetap meminumnya. Di agen peneliti Copilot, GPT sekarang membuat draft respon, sementara Claude meninjau akurasi, kelengkapan, dan sitasi. Microsoft mengklaim racikan Frankenstein ini memberikan peningkatan 13,8% dalam riset mendalam. Namun bahkan dengan tambalan ini, masalah utamanya tetap ada. Copilot yang berdiri sendiri memang tidak mampu untuk pekerjaan profesional. Pendekatan multimodel ini adalah bukti nyatanya. Microsoft menghabiskan bertahun-tahun membanggakan akses eksklusif ke OpenAI sebagai keunggulan mereka yang tak terkalahkan. Sekarang mereka mencampurkannya dengan Cloud Sonnet 4 dan Opus 4.1 di seluruh Copilot Studio dan Researcher. Mereka berharap pesaing dapat menyelamatkan produk yang mereka kenai biaya tambahan $30. Ini adalah pengakuan diam-diam bahwa produk yang disebut-sebut sebagai produk terpenting dalam sejarah perusahaan sebenarnya tidak cukup baik jika berdiri sendiri. Para pekerja sudah mengetahuinya. Ketika diberi pilihan, hanya 8% yang memilih Copilot. Mereka mengklik ikon biru kecil itu lebih sedikit dari sebelumnya, masih mencari alternatif lain. Mahkota itu mulai goyah dan tidak ada campuran model apapun yang bisa menyembunyikannya. Revolusi yang dipertaruhkan Microsoft sebesar $150 miliar per tahun sedang ditolak, klik demi klik yang penuh frustrasi. Microsoft kalah 11-1 di dalam paket aplikasi perkantoran yang mereka ciptakan dan jual sendiri. Semakin banyak orang menggunakannya, semakin sedikit yang menyukainya. Mainan baru ini kehilangan daya tariknya dengan sangat cepat. Yang tersisa hanyalah alat yang menambah langkah ekstra pada setiap pekerjaan. Inilah mengapa angka 8% begitu menakutkan bagi Microsoft. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya mencintai teknologi. Jika bahkan mereka pun meninggalkannya, produk tersebut benar-benar dalam masalah besar. Kapitulasi multimodel adalah upaya putus asa untuk memperbaiki hal ini, tetapi justru menimbulkan lebih banyak kebingungan. Suatu hari, AI Anda terdengar seperti satu orang, dan keesokan harinya terdengar seperti orang lain. Nadanya berubah, kualitasnya berubah, kepercayaan pun semakin menurun. Banyak orang mulai merasakan berakhirnya masa bulan madu AI. Selama 2 tahun, konsultan mahal memberitahu setiap CEO di dunia bahwa mereka harus ikut serta dalam revolusi ini atau melihat perusahaan mereka mati. Mereka menghabiskan jutaan dolar untuk lisensi. Mereka memaksa staf mereka untuk mengikuti rapat yang tak ada habisnya. Mereka termakan hype, tapi data mulai berbicara. Peneliti di MIT baru-baru ini menyelesaikan studi besar tentang proyek AI perusahaan besar ini. Laporan mereka, yang disebut Gen AI Divide, mengungkapkan kenyataan yang brutal. 95% dari proyek AI perusahaan ini gagal menghasilkan $1 pun keuntungan tambahan. Matematika di balik kegagalan ini sederhana. Setiap kecepatan yang didapat pekerja dengan menggunakan AI langsung habis oleh waktu yang mereka habiskan untuk memperbaiki kesalahan mesin tersebut. Tim menghabiskan pagi mereka untuk menulis prompt dan sore hari mereka bertindak sebagai editor bergaji tinggi untuk mesin yang bahkan tidak bisa lolos pemeriksaan kualitas dasar. Rand Corporation menemukan pola yang sama. Para ilmuwan mereka menemukan bahwa alat-alat ini sebenarnya tidak cocok dengan cara kerja nyata berlangsung. Pekerjaan nyata itu berantakan. Mereka membutuhkan konteks yang mendalam dan kepercayaan penuh. AI tidak memberikan keduanya. AI hanya memberikan rata-rata umum dari internet, yang jarang sekali sesuai dengan kebutuhan pekerjaan profesional yang berisiko tinggi. Ketika Anda membandingkan Copilot dengan para pesaingnya, alasan kejatuhannya menjadi semakin jelas. Kebanyakan profesional sekarang memperlakukan Copilot seperti Internet Explorer-nya AI. Mereka menggunakannya hanya karena sudah tersedia, biasanya karena departemen TI mereka memaksakannya. Namun, ketika mereka menginginkan hasil yang nyata, mereka sepenuhnya meninggalkan ekosistem Microsoft. Claude sering digambarkan terasa lebih manusiawi dan akurat dalam penalarannya. ChatGPT Enterprise menawarkan tingkat kontrol data dan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh integrasi paksa dari Microsoft. Para pekerja memilih untuk membuka tab browser terpisah dan membayar alat mereka sendiri daripada menggunakan alat gratis yang ditempatkan Microsoft di taskbar mereka. Namun bahaya yang paling ekstrim tersembunyi dalam laporan keuangan, dan hal ini seharusnya membuat setiap investor Microsoft tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Hampir setengah dari masa depan cloud Microsoft sekarang bergantung pada perusahaan yang bukan Microsoft.
Sekitar 45% dari komitmen cloud yang tersisa terkait dengan OpenAI, yang secara efektif mengubah salah satu raksasa teknologi terbesar di dunia menjadi mitra berisiko tinggi dalam kesuksesan satu startup. Microsoft secara efektif telah mempertaruhkan setengah asetnya pada mitra yang menghabiskan uang dengan sangat cepat. Jika OpenAI tersandung, atau jika pasar menyadari bahwa model-model ini tidak bisa menghasilkan keuntungan, valuasi Microsoft tidak hanya akan turun, tapi akan anjlok. Microsoft telah mengaitkan reputasinya, perangkat kerasnya, dan masa depan cloud-nya pada sebuah tombol di keyboard Anda yang justru sedang berusaha disembunyikan atau dihapus oleh sebagian besar pekerja. Mereka meletakkan fondasi kerajaan senilai $3 triliun di atas perangkat lunak yang hanya untuk hiburan. Setiap kali seorang pekerja mengklik kanan ikon Copilot untuk menyembunyikannya dari layar mereka sedang berpartisipasi dalam penolakan konsumen terbesar dalam sejarah teknologi. Tingkat konversi 3,3% adalah tembok yang tidak bisa didaki Microsoft. Tingkat kegagalan 95% adalah lubang yang tidak bisa mereka tutupi. Revolusi AI besar seharusnya menjadi momen ketika kita melangkah ke masa depan. Sebaliknya, itu justru menjadi pelajaran senilai $37 miliar tentang apa yang terjadi ketika sebuah perusahaan terlalu besar untuk mendengarkan penggunanya sendiri. Kipas-kipas di pusat data masih terus berputar. Server-server masih berdengung, tapi kantor-kantor kini sunyi. Para pengguna sudah pergi. Mereka telah merebut kembali kendali atas komputer mereka. Dan seiring angka-angka mulai bermunculan, satu-satunya hal yang tersisa untuk dilihat adalah seberapa lama gelembung ini bisa bertahan sebelum akhirnya pecah. Era AI yang dipaksakan telah berakhir. Dan ketika para pengguna pergi, dampak sebenarnya mulai terjadi di balik pintu tertutup. Kontrak mulai dipertanyakan, kemitraan menjadi tegang, dan aliansi terbesar di dunia teknologi tiba-tiba terlihat jauh lebih rapuh dibandingkan saat sedang naik daun. Jadi, apa yang terjadi ketika perusahaan yang mendanai ledakan AI mulai mempertimbangkan kembali kesepakatan itu? Cari tahu tentang putusnya kerjasama besar Microsoft yang akan membuat OpenAI dan ChatGPT bangkrut selamanya. Atau tonton video ini.